Bayangkan sebuah malam di tahun 1983. Udara Jakarta terasa dingin dan lengang, tapi suasananya menegangkan. Di kejauhan, suara letusan senjata memecah keheningan. Esok paginya, tubuh seorang pria ditemukan di tepi jalan. Tangan terikat, dada berlubang peluru. Tak ada saksi, tak ada pelaku. Hanya satu pesan yang jelas. Negara sedang berbicara lewat peluru. Inilah masa ketika ketertiban dijaga bukan dengan hukum, melainkan dengan ketakutan. Sebuah operasi rahasia bernama Petrus menjelma menjadi bayang-bayang paling gelap dalam sejarah Orde Baru. Awal dekade 1980-an menandai bab kelam dalam sejarah Indonesia. Di tengah janji stabilitas dan ketertiban yang digaungkan Orde Baru, negara justru menebar teror yang tak terlihat namun terasa di setiap sudut kota. Antara tahun 1983 hingga 1985, operasi rahasia bernama Petrus, singkatan dari penembak misterius, dilancarkan secara sistematis. Targetnya adalah para preman, residivis, hingga mereka yang dianggap mengancam ketertiban sosial dan politik. Eksekusi dilakukan tanpa proses hukum. Para korban ditembak mati di malam hari, seringkali di depan rumahnya sendiri, atau diculik tanpa jejak sebelum tubuh mereka ditemukan keesokan paginya. Jenazah dengan tangan terikat dan luka tembak di dada dibiarkan tergeletak di tempat umum, di pasar, di pinggir jalan, bahkan di selokan. Pemandangan itu menjadi pesan yang jelas, siapapun yang melawan akan bernasib sama. Pasukan pelaksana terdiri dari anggota militer dan kepolisian yang beroperasi tanpa identitas resmi. Mereka bergerak cepat, senyap, dan efisien. Tujuan operasi ini bukan hanya membasmi kejahatan, tetapi juga menanamkan ketakutan yang mengakar di masyarakat. Teror menjadi strategi untuk memastikan kepatuhan terhadap kekuasaan. Soeharto yang kala itu dikenal dengan citra tegas dan anti-kriminalitas, tak pernah secara terbuka mengakui operasi ini. Namun, melalui pidato dan pernyataannya, tersirat restu atas tindakan tersebut. Negara seolah mencuci tangannya, sementara aparat di lapangan mengeksekusi kebijakan tanpa batas moral maupun hukum. Jumlah korban Petrus hingga kini tak pernah diketahui secara pasti. Beberapa laporan menyebut ratusan, sementara sumber lain memperkirakan hingga puluhan ribu jiwa. Di balik angka-angka itu tersembunyi satu kenyataan. Nyawa manusia menjadi alat untuk menegakkan wibawa negara. Operasi Petrus bukan sekedar kampanye melawan kriminalitas. Ia adalah peringatan berdarah tentang bagaimana kekuasaan bisa menggunakan rasa takut sebagai senjata paling efektif untuk mengontrol rakyatnya. Dan sejak saat itu, istilah penembak misterius tak hanya menggema di koran atau radio, tapi hidup dalam ingatan kolektif bangsa sebagai simbol teror yang dilegalkan oleh negara. Kenaikan Soeharto ke tampuk kekuasaan pada tahun 1967 tidak hanya menandai berakhirnya era Soekarno, tetapi juga lahirnya sistem politik baru yang berakar pada kontrol total dan stabilitas yang dipaksakan. Setelah peristiwa 1965, dengan dalih menyelamatkan bangsa dari ancaman komunisme, Soeharto membangun Orde Baru di atas fondasi militerisme, birokrasi yang patuh, dan ketertiban sosial yang dijaga dengan ketakutan. Janji reformasi dan kemakmuran disertai dengan strategi pengendalian politik yang sistematis, menghapus oposisi, membungkam kritik, dan menanamkan keyakinan bahwa keamanan hanya dapat dijaga oleh kekuasaan mutlak negara. Dalam tatanan baru ini, militer bukan lagi sekedar penjaga batas wilayah, tetapi menjadi aktor utama dalam pemerintahan. Melalui doktrin dui fungsi ABRI, tentara berperang ganda sebagai kekuatan pertahanan sekaligus pengatur sosial politik. Para perwira aktif menempati posisi strategis di pemerintahan, birokrasi, hingga perusahaan milik negara. Struktur ini menciptakan jaringan kekuasaan yang solid, di mana garis komando tidak hanya mengalir ke markas militer, tetapi juga langsung ke pusat politik,
istana. Soeharto memanfaatkan militer sebagai alat kontrol yang efektif. Setiap kebijakan, setiap pergerakan masyarakat, dan bahkan setiap kritik kecil diawasi dengan ketat. Di bawah bayang-bayang inilah Petrus muncul sebagai perwujudan ekstrim dari ideologi ketertiban ala Orde Baru. Ketika angka kriminalitas meningkat di kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya, pemerintah tidak memilih jalur reformasi hukum atau pemberdayaan ekonomi. Sebaliknya, mereka meluncurkan operasi rahasia yang menjadikan kematian sebagai pesan politik. Kebijakan Petrus bukan reaksi spontan terhadap kejahatan jalanan. Ia merupakan bagian dari pola kekuasaan yang sudah mapan, menggunakan kekerasan negara untuk menegaskan dominasi dan menciptakan kepatuhan. Dalam narasi resmi, tindakan itu disebut sebagai shock terapi, terapi kejut untuk menertibkan masyarakat. Tapi bagi rakyat, terapi itu berarti hidup dalam ketakutan. Siapapun yang dicap sebagai kriminal, bahkan tanpa bukti, bisa menjadi target. Tubuh-tubuh bergelimpangan di pinggir jalan bukan sekedar bukti tindakan keras, tetapi simbol bahwa negara bisa menentukan siapa yang berhak hidup atau mati. Panglima ABRI, Jenderal Leonardus Benyamin Murdani, memegang kendali penuh atas operasi ini. Dengan reputasinya sebagai perwira disiplin dan setia kepada Soeharto, Murdani mengkoordinasikan satuan-satuan khusus yang beroperasi dalam bayang-bayang. Mereka bergerak cepat, tak mengenal prosedur, dan meninggalkan pesan tunggal, jangan melawan negara. Awalnya, pemerintah berusaha mengaburkan fakta dengan alasan klasik perang antar geng atau penembakan terhadap pelaku yang melawan saat ditangkap. Tetapi ketika jumlah mayat terus meningkat dan pola pembunuhan seragam, publik mulai menyadari bahwa ini bukan kejahatan jalanan, melainkan kebijakan sistematis. Soeharto sendiri tetap menjaga jarak dari isu tersebut. Ia tidak pernah secara terbuka mengakui perintah itu, tetapi retorika pidatonya jelas mengandung legitimasi moral atas tindakan keras terhadap pengganggu keamanan. Dalam logika kekuasaan Orde Baru, keamanan dianggap lebih penting daripada hukum, dan ketertiban lebih tinggi daripada hak asasi manusia. Dengan begitu, Petrus menjadi bagian integral dari cara rezim tersebut mempertahankan citra kuat dan menakutkan. Kebijakan ini juga memiliki efek psikologis yang luas. Rakyat kecil, terutama di daerah perkotaan, mulai menyesuaikan diri dengan rasa takut. Mereka menahan pendapat, menghindari perdebatan politik, dan hidup dalam kepasrahan. Ketakutan kolektif ini menjadi alat kontrol yang jauh lebih efektif dibandingkan pasukan bersenjata. Negara tak perlu selalu menindas, cukup menciptakan bayangan bahwa penindasan bisa datang kapan saja. Petrus adalah cermin dari watak sejati Orde Baru, rezim yang menutupi represi dengan janji stabilitas. Ia menunjukkan bagaimana kekuasaan yang dibangun atas dasar ketakutan mampu bertahan selama 20 tahun tanpa perlawanan berarti. Di balik slogan pembangunan dan keamanan, berdiri sebuah sistem yang menjadikan kekerasan sebagai bahasa resmi negara. Dan ketika dunia luar memandang Indonesia sebagai model stabilitas Asia Tenggara, di dalam negeri, warganya hidup dalam diam. Karena mereka tahu, di bawah senyum seorang jenderal, selalu ada bayangan senapan yang siap berbicara. Operasi Petrus resmi dimulai pada Maret 1983 di Yogyakarta, sebuah kota yang selama ini dikenal tenang, namun kala itu menjadi laboratorium pertama bagi strategi teror negara. Komandan garnisun setempat, Letnan Kolonel Muhammad Hasbi, menjadi perancang awal operasi yang kemudian dijadikan model nasional. Dari kota pelajar itu, gelombang eksekusi diam-diam menyebar ke berbagai daerah di Jawa, lalu menjalar ke kota besar lainnya seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Langkah pertama operasi ini dilakukan melalui intelijen polisi dan militer. Mereka menyusun daftar hitam yang berisi ratusan nama, mantan narapidana, preman pasar, residivis kecil, bahkan orang-orang yang sekadar dicurigai berpotensi mengacaukan ketertiban umum.
Tidak semua memiliki catatan kejahatan berat, tetapi dalam logika operasi, kecurigaan sudah cukup untuk menghapus hak hidup seseorang. Pemerintah kemudian mengeluarkan ultimatum terbuka melalui media massa dan pengeras suara di lingkungan padat penduduk. Para pelaku kejahatan diminta menyerahkan diri dan berjanji meninggalkan dunia kriminal atau menghadapi tindakan tegas. Bahasa resmi yang dingin itu menyembunyikan arti sebenarnya, yaitu penembakan di tempat. Bagi mereka yang memilih menyerah, negara menyediakan prosedur yang tampak administratif, namun sesungguhnya berfungsi sebagai pengawasan ketat. Para penyerah diri diwajibkan mengisi formulir berisi data pribadi lengkap, alamat keluarga, daftar kerabat, hingga lingkar pertemanan. Mereka juga menandatangani surat ikrar untuk tidak mengulangi kejahatan, lalu diberikan kartu identitas khusus yang harus dibawa setiap saat. Secara berkala, mereka wajib melapor ke kantor polisi atau pos militer setempat. Namun sistem ini bukanlah jaminan keselamatan. Banyak di antara mereka yang sudah menyerahkan diri tetap menghilang, ditangkap kembali atau ditemukan tewas beberapa minggu kemudian. Negara tidak memberi perlindungan, hanya pengawasan ketat. Dalam masyarakat yang tiba-tiba dibalut paranoia, orang-orang mulai saling curiga. Siapapun bisa saja dituduh sebagai penjahat atau kaki tangan kriminal. Dan satu laporan anonim sudah cukup untuk menghantarkan seseorang ke liang kubur. Bagi yang menolak menyerah, nasibnya lebih pasti. Mereka diburu malam hari, seringkali tanpa perlawanan berarti, dan ditembak di tempat. Tubuh-tubuh para korban dibiarkan di lokasi penembakan, di pinggir jalan, di sungai, di bawah penjatan, agar publik menyaksikan akibat dari melawan negara. Setiap mayat diberi tanda khusus, biasanya melalui tato atau luka tembak di bagian tertentu, untuk memudahkan identifikasi. Tato yang dulu menjadi simbol keberanian preman, kini menjadi cap maut. Strategi ini berhasil menimbulkan efek psikologis yang luar biasa. Ketakutan meresap hingga ke tingkat kampung di mana orang mulai menertibkan diri, bukan karena kesadaran hukum, melainkan karena takut ditembak. Preman-preman menyerahkan diri dalam jumlah besar, dan tingkat kejahatan pun menurun drastis dalam waktu singkat. Namun keberhasilan itu dibayar mahal, dengan hilangnya rasa aman dari kebebasan itu sendiri. Operasi kemudian diperluas ke berbagai wilayah di Indonesia. Apa yang dimulai sebagai eksperimen di Yogyakarta menjelma menjadi program nasional dengan dukungan penuh aparat keamanan. Kota demi kota mengalami gelombang eksekusi serupa, dan pola operasinya selalu sama. Daftar hitam, ultimatum, penyerahan diri, lalu pembunuhan selektif. Efek sosial dari Petrus jauh melampaui tujuannya. Ia menciptakan masyarakat yang mengawasi dirinya sendiri. Warga takut bicara, takut bergaul dengan orang yang salah, bahkan takut menolong mereka yang dicap kriminal. Ketertiban memang tercipta, tetapi bukan dari penegakan hukum, melainkan dari rasa takut yang mencekik kesadaran kolektif bangsa. Dalam pandangan rezim, itulah stabilitas yang diinginkan. Dalam kenyataan, ia adalah teror yang dilegalkan, dijalankan dengan disiplin militer, dan diselimuti dalih moral tentang keamanan publik. Petrus bukan hanya operasi pembunuhan, ia adalah proyek pengawasan sosial yang mengajarkan seluruh rakyat Indonesia untuk tunduk, diam, dan percaya bahwa di bawah Orde Baru, hidup tenang berarti tidak terlihat. Selama bertahun-tahun, negara menutup rapat keberadaan Petrus. Pemerintah dan militer sama-sama membungkam fakta di lapangan dengan dalih menjaga ketertiban. Namun, pada tahun 1988, dalam biografinya, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, Soeharto akhirnya menyinggung operasi tersebut secara terbuka. Di dalamnya, ia menyebut bahwa penembakan-penembakan itu bukanlah misterius, melainkan respons terhadap meningkatnya ketakutan publik terhadap kejahatan. Dengan nada dingin dan penuh justifikasi, Soeharto menegaskan bahwa negara hanya mengambil tindakan tegas terhadap pelanggar norma. Pernyataan itu bukan bentuk penyesalan, melainkan pembenaran moral. Ia menegaskan bahwa kekerasan yang dilakukan negara adalah upaya menciptakan rasa aman, meskipun fakta di lapangan menunjukkan banyak korban tewas tanpa perlawanan. Tak sedikit dari mereka hanyalah orang yang kebetulan memiliki masa lalu kelam atau sekadar terlihat seperti preman di mata aparat. Dalam logika kekuasaan Orde Baru,
kesalahan bisa ditebus dengan peluru, bukan dengan hukum. Meski pemerintah mencoba mengendalikan narasi, angka korban tetap menjadi misteri yang tak pernah terpecahkan. Pada tahun 1983 saja, sekitar 300 mayat dilaporkan ditemukan di berbagai kota besar dengan luka tembak seragam dan ciri khas yang sama. Namun, laporan-laporan lapangan dan kesaksian warga menunjukkan bahwa jumlah sebenarnya jauh lebih besar. Banyak korban yang tidak ditemukan, lenyap tanpa kabar, atau dikubur tanpa identitas di tanah kosong di pinggiran kota. Kriminolog Mulyana W. Kusuma memperkirakan sedikitnya 2.000 orang tewas sepanjang operasi berlangsung. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Belanda, Hans van den Broek, dalam laporan diplomatiknya ke Den Haag, memperkirakan angka korban mencapai 3.000 jiwa. Di sisi lain, sejumlah laporan hak asasi manusia internasional memperkirakan jumlahnya bisa mencapai 10.000 orang, menjadikan Petrus sebagai salah satu operasi pembersihan sosial terbesar dalam sejarah modern Indonesia. Di akhir dekade 1980-an, pemerintah mengklaim bahwa operasi telah berubah pola. Tak ada lagi mayat di jalanan, tak ada ultimatum terbuka, dan penembakan misterius mulai jarang terdengar. Namun, perubahan itu bukan berarti penghentian. Mekanisme pengawasan, intimidasi, dan kekerasan terukur masih terus berjalan, hanya dengan wajah yang lebih halus. Petrus tidak lagi sekadar aksi militer. Ia telah bertransformasi menjadi mentalitas kekuasaan yang menormalisasi kekerasan demi stabilitas. Warisan Petrus membekas lama dalam kebijakan keamanan Indonesia. Pendekatan tindakan tegas terus dipakai dalam operasi pemberantasan kejahatan di berbagai kota besar, dari pembasmian geng jalanan hingga penanganan demonstrasi. Di balik istilah hukum yang modern, bayang-bayang masa lalu itu tetap hadir, bahwa kekuasaan boleh mengambil nyawa demi ketertiban. Bagi keluarga korban, keadilan tak pernah datang. Tidak ada pengadilan, tidak ada permintaan maaf, tidak ada penjelasan resmi tentang nasib orang-orang yang hilang. Nama-nama mereka lenyap dari arsip negara, digantikan statistik dingin yang disusun untuk menjaga citra stabilitas. Di mata sejarah, Petrus bukan sekadar operasi keamanan, melainkan luka kolektif bangsa. Sebuah pengingat bahwa di balik ketertiban yang dibanggakan Orde Baru, ada ribuan nyawa yang dibungkam dalam senyap. Meskipun rezim itu telah tumbang, jejaknya masih terasa. Ketakutan terhadap negara, budaya diam, dan keyakinan bahwa keamanan lebih penting dari keadilan. Petrus mungkin berhenti menembak, tapi pelurunya telah lama menembus kesadaran bangsa, meninggalkan bekas yang tak bisa dihapus oleh waktu. Operasi Petrus memicu reaksi publik yang tajam dan terfragmentasi. Sebagian melihatnya sebagai tindakan tegas melawan kekacauan. Sebagian lagi mengecamnya sebagai pelanggaran hukum dan hak asasi. Di ruang-ruang kekuasaan, suara-suara itu beradu keras, mencerminkan perpecahan mendasar tentang apa arti keamanan dalam negara yang ingin tampil stabil. Di satu sisi, ada tuntutan untuk mempertahankan prinsip negara hukum. Wakil Presiden Adam Malik menolak eksekusi tanpa proses, menyerukan agar kasus-kasus ditangani melalui pengadilan cepat sehingga tindakan represif tidak menggantikan mekanisme peradilan. Seruannya menegaskan bahwa legitimasi negara justru dipertaruhkan jika pembunuhan menjadi jawaban atas kejahatan. Di jajaran militer dan aparat keamanan, argumentasinya berbeda. Mereka menekankan kebutuhan merespon keresahan publik. Dan Dim Hasbi Hasan dan operasi semacam operasi Klurit digambarkan sebagai respons pragmatis terhadap ancaman nyata di jalanan, cara untuk segera memulihkan ketertiban ketika institusi hukum dianggap lamban. Laporan-laporan lapangan seperti yang disampaikan Kadapol Jateng Maijen Monto lalu mencatat ribuan penangkapan dan puluhan yang tewas saat bentrokan,
dipakai sebagai bukti bahwa tindakan keras efektif menurunkan angka kriminalitas dalam tempo singkat. Sikap para pemimpin politik juga terpolarisasi. Pangdam Tri Sutrisno menuduh media memperbesar kisah penembak misterius, menyoroti bagaimana pemberitaan dapat membentuk persepsi publik. Sebaliknya, Ketua MPR Amir Mahmud secara terbuka membenarkan pengorbanan ratusan nyawa demi keamanan 150 juta rakyat. Suatu pernyataan yang menerjemahkan logika utilitarian, keamanan kolektif di atas hak individu, ke dalam ranah legitimasi politik. Dalam ranah intelijen dan diplomasi, suara pembenaran meluas. Kepala Bakin Yoga Sugama mengkritik organisasi seperti Amnesty International, menganggap sorotan internasional mengabaikan kepentingan besar negara. Sementara, Wakil Ketua DPA Ali Murtopo menegaskan komitmen untuk membasmi kriminalitas demi kepentingan rakyat. Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan bagaimana aparat negara merangkai narasi keamanan yang menuntut dukungan publik dan menangkis kecaman eksternal. Namun, kritikus hukum dan aktivis hak asasi bergerak sebaliknya, memperlihatkan kecaman moral dan legal yang keras. Oka Mahendra mengingatkan bahwa akar permasalahan kriminalitas adalah problem sosial ekonomi politik yang tak boleh diabaikan. Penindakan semata bukan solusi. Lebih keras lagi, Adnan Buyung Nasution dari LBH meluncurkan kritik hukum yang tajam. Praktik pembunuhan di luar pengadilan adalah penghinaan terhadap prinsip keadilan. Bahkan berargumen bahwa jika negara bertindak demikian, kelayakan lembaga peradilan itu sendiri dipertanyakan. Di masyarakat luas, polarisasi ini berdampak nyata. Sebagian warga menghela napas lega melihat kejahatan turun, yang lain hidup dalam ketakutan dan rasa tidak aman moral. Takut menjadi korban salah identifikasi atau laporan palsu. Perpecahan elit politik mengakselerasi fragmentasi opini publik. Legitimasi negara menjadi diperdebatkan bukan hanya atas dasar efisiensi, tetapi atas dasar prinsip etika dan hukum. Akhirnya respons yang terbelah bukan semata perbedaan pandang sementara. Ia menandai konflik nilai yang lebih dalam antara prioritas keamanan instan dan tegaknya hak-hak sipil. Perdebatan itu memperlihatkan betapa mudahnya kekuasaan merasionalisasi tindakan brutal demi stabilitas, dan betapa rapuhnya perlindungan hukum ketika tekanan politik dan ketakutan kolektif mendominasi wacana kebijakan keamanan.